Seorang remaja laki-laki usianya 17 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan yang tidak biasa. Perutnya katanya terus membesar, mirip seperti orang yang sedang hamil. Selama bertahun-tahun dia menahan nyeri dalam perutnya dan nyeri itu semakin memburuk. Ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, barulah fakta mencengangkan terungkap. Di dalam tubuhnya terdapat janin parasit yang telah tumbuh selama 17 tahun. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah ini kutukan atau sebuah kondisi medis? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Seorang remaja laki-laki usianya baru 17 tahun datang ke rumah sakit ditemani oleh orang tuanya. Ketika remaja itu datang, dia cukup menarik perhatian beberapa pengunjung dan juga petugas medis. Mereka semua melihat perut sang remaja ini sangat besar, itu mirip dengan perut ibu hamil. Masalahnya, kan sudah dipastikan nih remaja jenis kelaminnya laki-laki. Gak mungkin dong dia hamil. Terus ini ada apa? Semua orang penasaran kok bisa ya remaja laki-laki ini perutnya sampai sebesar itu. Apalagi sang remaja laki-laki tersebut selalu memegangi perutnya seperti sedang menahan sakit. Dengan cepat, petugas kesehatan memeriksa kondisi remaja tersebut. Karena sepertinya kondisinya ini sangat memprihatinkan. Remaja ini datang ke rumah sakit karena nggak tahan dengan nyeri yang sangat hebat pada perutnya. Dia cerita kalau selama ini perutnya terus mengalami pembesaran yang nggak wajar. Walaupun sebenarnya sang remaja mengaku juga kalau semenjak kecil memang dia itu perutnya besar. Gara-gara perut besarnya ini, sang remaja sering menjadi bahan ejekan atau bulian teman-temannya. Gara-gara kondisi fisiknya dianggap berbeda dan aneh. Teman-temannya sering ngatain dia gendut lah, babi lah, pokoknya hal-hal yang sangat gak enak dan menyakitkan buat didengar. Saking parahnya ejekan-ejekan tersebut, sang remaja bahkan memutuskan untuk putus sekolah saat kelas 8. Gara-gara dia merasa minder dan udah gak tahan dengan ejekan teman-temannya. Dia merasa dirinya tuh aneh dan gak akan diterima oleh siapapun. Teman-teman, saya di sini sangat menyayangkan perilaku dari teman-teman remaja pria ini. Kalau ada seseorang yang memang maaf ya, memiliki kekurangan atau sesuatu yang dianggap kita tuh berbeda, sudah sebaiknya kita membantu, bukan malah kita olok-olok, apalagi kita kucilkan. Karena ingat, apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Untungnya remaja tersebut punya keluarga yang sangat mendukung dia. Mereka paham kok dari kecil remaja tersebut sudah punya kekurangan. Sayangnya mereka nggak bisa berbuat apa-apa karena kekurangan biaya. Keluarga mereka ini bisa dikatakan keluarga yang pas-pasan. Tapi masalahnya akhir-akhir ini pertumbuhan pembesaran perut si remaja ini itu semakin gak wajar. Sang remaja juga mengeluhkan kok dia merasakan rasa sakit yang semakin lama semakin menghebat dalam perutnya. Orang tua sang remaja ini pun gak bisa diam aja. Mereka ingin menyembuhkan anak mereka berapapun biayanya. Karena ini sudah sangat mengkhawatirkan. Sebenarnya dulu sang remaja ini pernah dibawa ke sebuah klinik untuk memeriksa kondisi fisiknya. Tapi sayangnya klinik tersebut bisa dibilang ya klinik kecil dan alat-alatnya nggak terlalu lengkap. Jadi waktu itu dokter yang menanganinya hanya mengatakan kalau memang diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada remaja laki-laki ini. Untuk mengetahui diagnosis pastinya. Tapi pemeriksaan tersebut hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Akhirnya orang tua remaja tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan karena tadi keterbatasan biaya. Tapi seiring bertambahnya usia sang remaja, kondisinya malah semakin memburuk. Dia sering merasa nyeri di perut, kehilangan nafsu makan, dan kadang-kadang dia juga merasa kesulitan bernapas terutama saat tidur. Nah teman-teman, ini bisa terjadi karena sistem pencernaan sedang terganggu. Salah satu penyebab yang paling sering adalah naiknya asam lambung yang berlebih, yang bisa mengiritasi lambung dan membuat perut terasa nyeri dan sangat nggak nyaman.
Kadang-kadang ini juga menyebabkan mual, muntah, dan hilangnya nafsu makan. Kalau kondisi ini sering terjadi, bisa jadi memang ada peradangan di lambung yang disebut gastritis atau MAH, atau kadang-kadang kita kenal juga dengan GERD. Ini bisa dipicu oleh stres, pola makan yang nggak teratur, atau sering mengkonsumsi makanan pedas dan juga asam. Nah, kalau teman-teman sering merasa sesak atau sulit bernapas saat tidur, bisa jadi kaitannya dengan asam lambung yang naik ke tenggorokan saat berbaring. Disebut juga dengan GERD. Kondisi ini bisa membuat tenggorokan kerasa nggak nyaman dan bahkan menyebabkan batuk-batuk atau gangguan tidur. Selain itu, gangguan tidur seperti sleep apnea juga bisa membuat seorang itu kesulitan bernapas ketika dia sedang tidur. Sleep apnea ini terjadi ketika jalan napas tersumbat sebentar-sebentar selama tidur. Ini menyebabkan tubuh kekurangan oksigen, istirahatnya tidak efektif, dan malahan ketika bangun esok paginya, kita malah kelelahan. Dan semua gejala tersebut bisa disebabkan oleh stres. Ketika stres, tubuh itu bisa menghasilkan lebih banyak asam lambung, membuat perut terasa nyeri. Stres juga bisa menyebabkan otot-otot di sekitar pernapasan itu menegang sehingga kita sulit bernapas. Itulah yang diduga awalnya terjadi pada si remaja ini. Gara-gara stres diejek-ejek, asam lambungnya naik. Waktu melakukan pemeriksaan awal, dokter menduga kalau ada semacam tumor atau gangguan organ dalam di perut remaja tersebut. Dokter kemudian melakukan pemeriksaan CT scan untuk membuktikan dugaan mereka. Tapi teman-teman, ketika dilakukan pemeriksaan CT scan, dokter justru menemukan sesuatu yang sangat mengagetkan dan benar-benar di luar dugaan. Karena di dalam perut remaja tersebut ada bagian-bagian tubuh manusia yang sudah berkembang dengan sempurna. Ada 2 kaki, bokong, dan bahkan alat kelamin. Dan semuanya terlipat dalam perut sang remaja, posisinya seperti sedang meringkuk gini. Nah, kok bisa ya ada bagian tubuh manusia dalam perut remaja tersebut? Apa kondisi ini kayak semacam kutukan? Atau ada penjelasan lainnya? Teman-teman tenang aja, kondisi ini bukan kutukan atau hal-hal yang mistis, melainkan sebuah kondisi yang langka disebut juga dengan fetus in fetu atau FIF. FIF ini merupakan satu kondisi yang sangat langka di mana ada salah satu dari janin kembar yang gagal berkembang dalam kandungan. Dan akhirnya janin yang gagal berkembang ini malah terjebak dalam tubuh saudara kembarnya. Seakan-akan ditelan, tapi ketika pembelahan sel itu kayak menyatu mereka berdua ini. Dalam kasus normal, jika salah satu janin nggak berkembang, tubuh ibu biasanya secara natural akan menyerapnya secara alami. Tapi pada kondisi ini, janin yang tidak berkembang tetap berada dalam tubuh kembarannya dan bertahan hidup seperti semacam parasit. Janin ini nggak punya jantung, otak, atau sistem organ yang lengkap, tapi bisa terus tumbuh karena mendapatkan suplai cairan tubuh dari saudara kembarnya tadi. Menurut data Pusat Kesehatan Dunia, fenomena ini diperkirakan hanya terjadi pada sekitar 1 dari 500.000 kelahiran di dunia. Biasanya ini terjadi pada kehamilan yang kembar identik ketika pembelahan sel itu terjadi nggak sempurna. Tapi bukan berarti kondisi ini tidak punya resiko sama sekali. Karena ada sesuatu yang nggak seharusnya ada dalam tubuh, kondisi ini sering menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan seiring berjalannya waktu. Karena janin yang nggak berkembang ini tetap berada dalam tubuh seseorang, ukurannya bisa bertambah seiring waktu dan mulai menekan organ-organ di sekitarnya. Jika FIF ini berada dalam perut, bisa menekan usus, lambung, atau ginjal yang bisa menyebabkan sakit perut terus-menerus yang semakin lama akan semakin sakit seiring berkembangnya janin tadi. Kadang-kadang penderitanya juga merasakan sulit buang air besar karena ususnya tertekan. Ada juga mual atau muntah setelah makan dan perutnya terlihat akan semakin membesar, kayak ada benjolan di dalamnya. Kalau FIF ini ada dekat paru-paru atau diafragma. Diafragma itu adalah otot yang membantu kita bernapas, bisa menyebabkan sesak napas atau sulit bernapas dengan normal. Orang juga sering merasa cepat lelah karena paru-paru tidak bisa bekerja secara sempurna. Kalau seseorang punya kondisi FIF sejak lahir, maka tubuhnya harus selalu berbagi nutrisi dengan jaringan yang nggak sempurna ini. Nah, akibatnya mereka mungkin mengalami berat badan yang sulit naik, perkembangan tubuh yang lebih lambat dibanding anak-anak seusianya, kelihatan kurus, lemah meskipun makannya cukup. Ciri khasnya itu khas banget ya teman-teman. Badannya kurus tapi perutnya terus membesar.
FIF ini nggak punya sistem tubuh yang sempurna, sehingga tidak bisa mendapatkan oksigen dan nutrisi seperti organ-organ tubuh yang lain. Akibatnya, jaringan dalamnya bisa aja mulai mati lalu membusuk. Kalau ini terjadi, FIF bisa menjadi sumber infeksi dalam tubuh yang berisiko menyebabkan gejala-gejala seperti demam tinggi, perut terasa sangat sakit, mulai mengeras, dan juga infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh, disebut juga dengan sepsis. Ini bisa sangat berbahaya kalau nggak segera ditangani. Dalam kasus yang sangat langka, jaringan di dalam FIF itu bisa mulai tumbuh secara nggak terkendali dan kemudian berubah menjadi tumor ganas atau yang kita kenal juga dengan kanker. Udah jelas, ini bisa menyebabkan masalah kesehatan yang lebih serius dan memerlukan perawatan tambahan seperti operasi dan juga terapi kanker. FIF ini tidak bisa hilang dengan sendirinya, sehingga satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan operasi. Dokter akan membuka area di mana FIF ini berada dan mengangkatnya sepenuhnya dari tubuh pasien. Kalau berhasil diangkat, orang yang mengalaminya bisa hidup sehat seperti biasa. Setelah ini diangkat, dokter akan memeriksa jaringannya untuk memastikan tidak ada tanda-tanda kanker atau jaringan berbahaya lainnya. Kalau misalkan keadaan ini ditemukan sejak bayi atau anak-anak, dokter akan terus memantau pertumbuhan dan kesehatan anak setelah operasi untuk memastikan tidak ada komplikasi yang lain. Kalau kondisi ini tertangani dengan baik, maka orang yang mengalaminya bisa hidup normal dan sehat tanpa masalah sama sekali di masa depan. Kasus ini sangat langka dan kebanyakan terdeteksi sejak bayi. Tapi ada beberapa kasus di mana FIF ini baru ditemukan bertahun-tahun kemudian, seperti yang dialami oleh remaja laki-laki ini. Gimana ya, kok janin dalam tubuh itu bisa bertahan selama 17 tahun? Seperti yang saya sebutkan tadi, yang namanya janin parasit itu bergantung pada tubuh remaja tersebut. Selama bertahun-tahun, janin ini menerima nutrisi dan aliran cairan tubuh dari saudara kembarnya melalui pembuluh yang udah jelas nggak normal. Dan seiring waktu, jaringan dan organ tubuh yang sehat di sekitar janin parasit ini mulai terdesak karena janin parasitnya semakin membesar. Inilah sebabnya sang remaja laki-laki mulai mengalami sakit perut yang semakin parah, kesulitan napas, dan kehilangan nafsu makan. Kondisi ini sangat serius dan berbahaya kalau dibiarkan, karena bisa menyebabkan infeksi dan juga kegagalan organ-organ penting lainnya. Dokter pun memutuskan untuk segera melakukan operasi. Nah, di sini pasti teman-teman mulai bertanya, nih biaya operasi kan nggak murah. Sementara sang remaja bukan berasal dari keluarga yang berkecukupan. Untungnya saat itu pihak rumah sakit mau membantu pengobatan remaja tersebut. Sekaligus mereka juga ingin meneliti kondisi yang langka ini. Keluarga remaja tersebut sangat bersyukur karena menerima bantuan ini. Mereka semua berharap setelah menjalani operasi, kehidupan sang remaja ini bisa normal seperti anak-anak pada umumnya. Operasi ini bukan hal yang mudah ya teman-teman. Tim medis sempat menghadapi tantangan besar dalam operasi ini. Karena hanya ada 40-50 kasus FIF yang pernah terdokumentasi dalam sejarah medis, ini adalah kasus yang cukup langka, yang berarti sangat sedikit yang diketahui dari kondisi ini. Dan juga kebanyakan kondisi ini ditemukan pada bayi dan bukannya remaja. Artinya tim dokter harus sangat berhati-hati dalam melakukan operasi ini. Mereka harus memastikan bahwa pengangkatan janinnya tidak merusak organ vital si pasiennya ini. Singkat cerita, akhirnya dilakukanlah persiapan operasi. Pasien diberikan anestesi atau bius total agar tidak merasakan sakit sama sekali. Dokter kemudian melakukan pemindaian ulang untuk memastikan posisi dari janin parasit ini. Berikutnya dilakukan pembukaan rongga perut. Dokter membuat sayatan di bagian perut untuk mengakses area di mana janin parasit ini menempel. Ketika dibuka, dokter menemukan kalau janin parasit melekat erat pada beberapa organ penting seperti usus dan juga hati. Kemudian dengan sangat hati-hati dan teliti, dokter mulai memisahkan janin parasit dari jaringan tubuh pasien. Ini harus dilakukan dengan sangat pelan-pelan untuk menghindari kebocoran cairan tubuh yang besar. Setelah proses pemisahan, akhirnya janin parasit yang beratnya mencapai 15 kg akhirnya berhasil diangkat. Dan setelah memastikan tidak ada jaringan yang tertinggal, dokter kemudian menjahit kembali sayatan operasinya. Pasien kemudian dipantau secara ketat di ruang pemulihan yang intensif. Setelah operasi, pasien bisa dipulangkan dalam waktu kurang lebih 4 hari. Dia berhasil pulih dengan cepat dan tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Dan setelah operasi ini, sang remaja tersebut merasa lega dan mulai percaya diri.
Dia berencana untuk kembali ke sekolah dan melanjutkan hidupnya secara normal. Remaja itu bertekad ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Padahal mereka semua sudah berjuang demi kesembuhan dirinya. Remaja ini kemudian bercita-cita untuk menjadi seorang dokter agar bisa menolong orang-orang di sekitarnya. Selain itu, dia juga ingin memperbaiki status ekonomi keluarganya. Sampai sekarang, remaja ini masih menjalani kehidupan yang bahagia setelah pengangkatan janin parasit dari perutnya. Bisa dikatakan dengan pengangkatan janin parasit ini, sang remaja punya hidup yang baru. Karena orang-orang sudah nggak mengejek remaja ini lagi. Kasus ini terjadi di India pada tahun 2025. Meskipun FIF ini sangat langka, beberapa kasus lain juga pernah ditemukan. Misalkan di Cina, ada seorang bayi laki-laki lahir dengan janin kembarannya di dalam perut. Janin tersebut punya tangan dan kaki yang berkembang sebagian. Di Indonesia juga pernah ada seorang pria dewasa mengalami FIF dan janin parasitnya baru ditemukan ketika laki-laki ini berusia 30 tahun. Gejalanya juga mirip-mirip dengan kasus remaja laki-laki tadi. Perutnya semakin membesar, semakin sakit, dan untungnya dia mendapatkan pertolongan untuk mengangkat janin parasitnya tadi. Di Pakistan juga pernah ada kasus yang serupa. Seorang anak berusia 7 tahun menjalani operasi pengangkatan FIF yang telah tumbuh di dalam perutnya sejak dia lahir. Teman-teman, kasus ini mengajarkan kita kalau kondisi medis bisa memiliki dampak yang besar pada kehidupan seseorang. Seperti remaja laki-laki tadi yang sering diejek gara-gara kondisi yang dianggap aneh oleh orang-orang sekitarnya. Padahal yang namanya manusia pasti punya kekurangannya masing-masing. Dukungan sosial dan mental sangat penting bagi pasien yang mengalami hal-hal semacam ini. Selain itu, pemeriksaan medis yang rutin juga dapat membantu mendeteksi masalah-masalah sejak awal, sebelum nantinya kondisi semakin parah dan tidak bisa diselamatkan. Kasus ini adalah bukti bahwa dunia medis akan terus berkembang dan semakin banyak kondisi langka yang bisa ditangani dengan teknologi yang modern.